Ini Tante Lani yang sakit ada Mama Grace, Ibu Heni sakit diare katanya. Salah Terus makan kali ya. James juga sakit, Suma. Nanti kita doain. Papanya Lana mau berangkat lagi hari ini. Berangkat jam berapa, Lana, Papa? Jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Aduh. Jam 1 pagi. Ikut tante nggak? Ikut tante. Ikut tante. Nggak tidur dong. Hah? Ikut ya. Lana mau ikut? Ikut ya. Lana ikut. Udah sekali aja. Ikut ke tempat Bapak kerja? Ke Bandara ya. Emopo. Waduh, kalau ikut ke tempat Papa kerja gimana ya? Tante Lana pasti kangen nih. Papa berdua sama Mama Lana nih. Halo Randy. Itu Salita ya? Halo Randy. Halo Salita. Halo Tan. Hai Selita Kesi. Kesi. Diel, apa kabar Diel? Kakak Diena, mari Kakak Diena. Hilang mana Ya Kakak Diena? tadi Tante lihat Mama. Halo Casey. Wih, seneng banget bisa ikutan. Baru pertama Tante ngelihat Selita sama Casey di Zoom ini ya. Dari minggu lalu Tante. Minggu lalu ya, tantenya nggak ikutan ya. Wih, asik nih. Nggak kelihatan Casey-nya, Selita. Lagi makan. Lagi makan. Dede, baby? Lagi tidur. Halo Lagi tidur. Selin. Mama nggak lihat Selin? Bisa nggak ya sekolahan? Vicky udah sembuh. Vicky udah sembuh. Selin pakai handphone Mami. Puji Tuhan, udah sembuh. Oke, puji Tuhan, Selin. Sebentar ya. Hai Selin. Dien. Rencana dipanjangin, Dien, rambutnya. Iya. Karena panjang rambutnya jadi lebih ini. Kelihatan lebih tinggi, lebih tirus wajahnya. Wih, tambah cantik nih. Bener-bener mirip kayak si Cici. Kalau ketemu bisa-bisa salah manggil nih. Makasih Tante. Loh, yang cantik tadi siapa? Diana ya? Bukan Tante Amel ya? Itu Mel, dia mirip itu cicinya ya, Nina ya. Karena dipanjangin rambutnya. Iya. Kia udah mulai muncul. Dan halo, John sendiri ya? Sudah nggak berdua lagi sama Sion-nya? Ya. Ya, sendiri. Sion sendiri. Pakai HP? Enggak. Ayo kita mulai. Kita langsung mulai ya. Halo semuanya, selamat pagi sekali lagi. Halo, Selamat pagi Tante Amel. Tante Amel. Selamat pagi, Tan. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Kita sudah masuk bulan ya? Baru ya. Kita sudah masuk bulan Oktober. Iya. 1 minggu lalu Tuhan sudah pelihara kita. Kalau kita bisa sampai di bulan Oktober ini semuanya tentu karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan baik sama kita. Ya, buktinya apa Tante Amel? Tuh Tante Lani tadi barusan cerita ya. Terima kasih sudah sehat sekarang.
Hari ini bisa ketemu Niki lagi. Hari ini bisa ketemu Selin lagi. Ya, yang minggu lalu sakit gitu ya, yang nggak enak badan. Tuhan pelihara, kita dikasih kehidupan, dikasih semua hal yang baik. Amin, teman-teman. Amin. 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 Lalu, karena ini sudah masuk bulan Oktober, kita harus tuntaskan yang kejadian di September ya. Ada teman kita yang berulang tahun minggu lalu. Ada teman kita yang berbahagia minggu lalu. Tanggal 29 September. Kita kasih tepuk tangan boleh September. buat Grace. Happy birthday, Grace. Kasih Tan. Umur berapa ya? Umur 11 Tan. Umur 11. Kita mau nyanyiin panjang umur sama-sama ya. Boleh di-mute, boleh di-unmute, yang mana-mana aja yang enak, tetapi kita mau sama-sama bernyanyi dari rumah. Kita mau ucapkan selamat untuk Grace berulang tahun minggu lalu. Sama-sama ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, Kuat badannya, kuat iman di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Yeay. Grace, ada yang mau punya mimpi apa nggak yang kita bisa doakan? Pengen apa gitu di ulang tahun yang sekarang? Ada? Iya Tan. Pokoknya semua yang baik ya buat Grace. Nah, teman-teman kita ada 3 orang yang mau kasih hadiah buat Grace pagi hari ini. Ya, di hari ulang tahun Grace, teman-teman kita mau kasih hadiah ayat, ya, yaitu ayat hafalan minggu lalu. Ya, kita mulai dari siapa ya? Ini hadiah spesial banget pakai telur buat Grace. Ya, semoga ayat firman Tuhan ini Grace bisa pegang. Jangan ditampilin dulu Tante Lana. Tante Lana, Tante Maya. Amin. Ini iya. Ya, Mami. Tante Amel mau tunjuk siapa dulu yang udah siap? Kimi sudah siap? Kimi, boleh kasih kado buat Grace ayat hafalannya? Belum ya? Oke, entar dulu ya. Kalau gitu, Tante Amel pindah ke Biel dulu. Biel, silakan Biel. Kimi habis ini ya, Kimi ya. Biel duluan, boleh. Biel bisa dengar Tante Amel? Enggak, Kimi dulu aja ya berarti ya. Kimi boleh Kimi, silakan Kimi. Pasal 3 ayat 3. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, simpanlah itu pada loh hatimu. Puji Tuhan, terima kasih Kimi. Semoga ayatnya memberkati Grace ya. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sekarang dari anak laki-laki, Randy. Sudah siap Randy? Kasih hadiah buat Grace, ayat hafalannya. Jangan saya Tan. Belum siap? Randy belum siap? Oke deh. Kalau gitu Biel, ayo Biel. Iya, Bielnya hilang. Bielnya hilang nih. Biel, mari tunjukkan. Ya, silakan Biel. Koneksinya ya? Kurang baik ya?
Oke, yuk boleh ditunjukkan Tante Maya. Sama-sama ya, kita mau kasih hadiah ini buat sekali lagi kita ucapkan sama-sama. Ayat hafal ini sangat penting untuk kita jadikan pegangan ya. Suatu saat nanti ayat ini akan berguna di dalam kehidupan kita ya. Sama-sama kita katakan ya. 1, 2, 3. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu pagi hari ini. Kami dikumpulkan di Zoom untuk beribadah bersama-sama. Bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru sekolah minggu. Tuhan, kami mau dibentuk, kami mau hidup kami semakin serupa dengan Kristus, supaya hidup kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin seluruh orang yang ada hadir pada hari ini, berkati peralatan yang digunakan, semuanya bisa mengerti firman Tuhan, dan bisa menjadi anak yang semakin baik setiap harinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, Tante Amel lupa doain Grace ya. Nanti titip malah Tante Lani ya sekalian ya. Jadi lupa. Oke, nanti Tante kita doain Grace ya. Oke, nah teman-teman kita siap memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita. Hatiku. Makan, Mami. Kita mau berikan sikap hati yang terbaik. Pujian untuk Tuhan yang terbaik. Jangan Segala raja. lagi makanannya. Kita bernyanyi ya.
sekalipun kita di rumah masing-masing, teman-teman bernyanyi di rumah masing-masing, nggak kedengaran suaranya, tetapi ketika teman-teman bernyanyi untuk Tuhan dengan sepenuh hati kita, Tuhan, malaikat-malaikat di surga senang mendengarnya. Ya, menyanyi bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Raja segala raja, raja yang pemilik hidup kita. Teman-teman, habis ini Tante Amel mau ajak kita main di chat, ya. Perhatikan, semuanya bisa ya, nulis-nulis di chat bisa ya. Udah pada bisa ya. Kalau yang belum bisa nggak apa-apa, coba-coba aja. Kalau yang sudah bisa ikutan. Oke, Biel. Nah, hari ini Tante Amel pertanyaannya gini. Pertanyaannya adalah coba tuliskan di chat, ya, tuliskan 3 benda. Tuliskan 3 benda yang kelihatan di mata kamu aja sekarang, ya. Yang kalau nengok kiri, kalau nengok kanan, nengok depan, atau ngelihat kita di layar, kelihatan itu aja yang di sekitar situ, ya. Jadi yang tuliskan 3, ya, Tante Amel tulis ya. Tuliskan, pakai chat aja, jangan pakai annotation ya. Tuliskan 3 benda masing-masing ya. Kalau Kimi sama Cleo berdua di rumah artinya harus tulis 6. Harus tulis 6 ya. Tuliskan 3, ya, jangan coret-coret dulu ya, ditahan ya. Nanti coret-coretnya di chat ya. Tuliskan 3 benda yang bisa tumbuh. Siap? Silakan semuanya. 1, 2, 3. Go, 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 go. Yang bisa tumbuh. Yang bisa tumbuh. Tante Amel tunggu. Yang bisa tumbuh ya. Yang hidup lalu tumbuh menjadi apa kalau tumbuh? 3 loh. Harus pakai koma. Titik-titik, koma, titik-titik, koma, titik-titik. Ayo, ayo, ayo. Lagi? Nggak ada lagi? Nggak apa lagi? Ya udah deh. Gunting, lem, kertas, karton, TV, jam, kaca. Oke, thank you. Yang bisa tumbuh ya. Yang bisa tumbuh. Kalau bisa tumbuh artinya bisa jadi tambah panjang, tambah besar, tambah tinggi. Nyawan? Oke, thank you Selita Kesi, Kimi Cleo, Biel. Oke, apalagi? Ada binatang apa yang di sekitar Biel? Biel ngelihat apa? Ada binatang apa? Ada nyamuk ya? Ada nyamuk bukan Biel? Ada cicak? Ya kan, ada nyamuk. Nyamuk ya? Ya. Aduh. Ada nyamuk, ada anjing. Oh gitu ya, ada anjing ya? Anjingnya di dalam kamar, Grace? Iya kan, di belakang. Oh, di belakang. Oh, Bial juga punya anjing. Oke. Siapa lagi? Ayo. Mana lagi? Siapa yang belum? Mana yang belum diberikan? Oke. Udah ya. Bunga kacang, buah jambu. Semangat, Biel. Terima kasih untuk semangatnya. Wah, di rumah juga punya ikan. Oke. Thank you. Ya, betul. Tadi, terima kasih jawabannya. Ya, tadi ya Tante Amel bilang yang bisa tumbuh, artinya yang hidup, ya, yang bisa tambah apa? Tambah tinggi. Katanya tadi ada kita ya. Kata salah satu teman kalian bilang kita, katanya manusia bisa tambah apa? Bisa tambah
gendut, bisa tambah tembem. Iya. Bayar Lalu aja apa dulu. lagi nih? Rambut kita, ya. Rambut kita bisa tumbuh. Apalagi di badan kita? Ada kuku kita bisa tumbuh, ya. Betul? Ya, semuanya itu tumbuh. Nah, setiap hari kita juga bertumbuh. Ya kan? Semua setiap hari kita bertumbuh. Artinya kita bertumbuh semakin apa? Badan boleh makin gede. Wah, Grace kemarin tahun lalu umur 10, sekarang udah umur 11. Dia tumbuh. Grace, badannya ikut tumbuh nggak? Grace, makannya yang banyak, Grace. Makannya yang banyak. Iya, tambah tinggi pasti nih. Sekalipun mungkin ada dikit-dikit gitu ya, nanti udah ketemu, waduh udah tinggi amat. Ya, terus badannya doang yang tumbuh? No. Jangan. Jangan cuman rambutnya yang tambah panjang. Jangan cuma badannya yang tambah tinggi. Jangan cuman kukunya yang makin panjang. Tetapi apanya lagi yang harus tambah panjang? Imannya. Sabarnya harus tambah panjang katanya. Ya, marah-marahnya harus tambah panjang. Jangan, marah-marahnya tambah sedikit kalau kita hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Ada satu lagu, teman-teman, Tante Amel coba mainin ya, semoga nggak lupa ya. Nanti kita ikutan ya. Lagunya gini, dengerin ya. Semakin besar, semakin berkenan itu ya, ketutupan hitam-hitam. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Bisa? Ya, cobain ya. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Sekarang semuanya berdiri. Salah. Jongkok. Bisa jongkok? Bisa ya jongkok ya? Coba jongkok ya. Kita mau semakin besar. Dari rendah ke tinggi. Siap? Semakin besar, semakin berkenan. Salah. Lupa tentang Amel. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Asik. Itu siapa yang nyanyi? Silvin ya? Suara Silvin ya? Puji Tuhan. Kita sekarang. Randy, Tante. Randy. Puji Tuhan, Randy. Ya, sekarang hilang deh muka Tante Amel. Kemana ini Tante Amel punya muka? Gara-gara layarnya digorak-gorak. Kita matiin aja mendingan ya. Oke. Iya. Sekali lagi ya, semakin cepat. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan manusia. Seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Siapa yang mau nyanyiin lagunya? Semakin besar, seperti Yesus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang penuh kasih. Yesus yang panjang sabar. Yesus yang suka menolong. Yesus yang gak mau bantah-bantahan. Ya. Diana, tolong jemurin handuk. Ih, aku tadi udah, itu bukan handuk aku. Ya, misalnya. Wah, berbantah-bantahan. Itu kan anduknya si Dede, itu kan anduknya si Abang. Emangnya aku yang mesti jemurin. Ya, seringkali kita lupa ya bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang hidupnya harus semakin mirip sama yang punyanya. Ya, kita mau belajar ini hari ini, kita mau nyanyiin lagu ini sekali lagi sebagai persiapan kita mendengarkan firman Tuhan. Semakin
besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus. Semakin besar, oh semakin berkenan. Sebelum kita berdoa untuk firman Tuhan, kita mau dengarkan persembahan pujian dari Emily. Give Nom, nom, nom. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the poor say, I am rich. Let the weak say, I am strong. Because of all the Lord has done for us, give thanks. Ya, terima kasih Emily. Kayaknya firman Tuhan ini boleh lagu tadi boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Kita berdoa lagi untuk mempersiapkan firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih. Kami sekarang mau mendengarkan cerita Alkitab. Berbicaralah kepada setiap kami, ubahkan hati kami, bantu kami mengerti cerita yang disampaikan. Roh Kudus sajalah yang menyapa setiap hati anak-anak-Mu untuk boleh duduk, sabar, mendengarkan, dan juga menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, halo semuanya. Lihat, kita mau bahas tentang hidup benar untuk Tuhan. Kita mau belajar dari cerita Alkitab namanya Raja Yoas, ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari sebulan inilah ya, sebulan kemarin, lalu bulan ini kita belajar tentang raja-raja di zaman Perjanjian Lama. Zaman jauh sebelum Yesus lahir. Ya, zaman jauh sebelum Yesus lahir, sebelumnya ada raja siapa yang kita sudah bahas? Sudah 3 minggu kita bahas tentang Raja Salomo, betul. Ya, lalu siapa Raja Yoas ini? Kita lihat. Next, Tante. Ya, teman-teman kalau bisa lihat, gedein. Kalau yang pakai HP bisa digedein ya. Waktu kemarin Raja Salomo, gitu ya. Ini terusannya nih ceritanya. Setelah Raja Salomo meninggal, ya, lalu terjadi perang saudara. Ya, terjadi perang saudara yang menyebabkan kan Raja Salomo ada di Israel ya. Israel itu dibagi jadi 2 ya. Ada Israel di bagian yang utara yang warna biru di peta, lalu bagian selatan yang warna kuning. Nah, yang bagian selatan ini namanya jadi kerajaannya kerajaan Yehuda ya. Jadi daerah Israel dan Yehuda begitu ya. Lalu
Nah, itu tuh nanti kalau teman-teman bisa gedein di HP-nya gitu ya. Itu nanti ada urutan-urutannya tuh. Jadi di wilayah utara yang Israel, raja-rajanya ada lagi urutannya. Jadi papanya siapa, jadi anak siapa gitu ya. Habis papanya meninggal, turun ke anaknya lagi. Ada juga yang nggak kayak gitu ya. Lalu yang kita mau bahas ini ada di mana Tante Maya? Nah, si Raja Yoas nih. Raja Yoas ini yang di kerajaan Yehuda, ya, yang di Raja Selatan. Teman-teman tahu nggak, kalau yang di kerajaan utara, raja-rajanya nggak ada yang hidup takut sama Tuhan. Semuanya dari atas sampai akhir, kalau teman-teman baca di Alkitab, yang Raja Israel semuanya hidup jahat di mata Tuhan. Ya, lalu yang di Yehuda gimana? Sama-sama, tapi masih ada beberapa nama raja yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, begitu ya. Salah satunya itu Raja Yoas yang mau kita bahas. Next. Ya. Ya, teman-teman lihat. Tuhan semua raja yang ada di perjanjian lama, nanti kalau teman-teman sempat baca Alkitab, ya, kalau mau rajin baca gitu ya, kayak bingung sih, ini rajanya namanya mirip-mirip sama gitu ya. Tetapi tahu nggak sih, semua raja itu Allah, si penguasa langit dan bumi ini, Allah yang kita sembah, itu sudah punya rencana untuk semuanya. Dia tahu abis ini ke siapa, raja ke siapa gitu ya. Lalu ini urutannya tuh, Raja Daud, Raja Salomo, semua ditetapkan sampai nanti akhirnya Yesus lahir. Yesus lahir dari keturunan Daud disebutnya, begitu ya. Lalu setelah Raja Ahasia nanti ada Raja Ahab. Raja yang kita bahas, Raja Yoas maksudnya. Ya, oke, next. Itu pembukaannya, teman-teman. Hei, lihat. Raja Yoas kita ambil sebagai contoh, sebagai teladan, karena apa? Pasti karena ada sesuatu yang baik. Ya, bahkan di dalam Alkitab, seseorang yang hidupnya nggak baik, bisa kita jadikan teladan juga. Ya. Nah, ini teman-teman nanti bacakan ceritanya kalau sudah sempat setelah ini ya, setelah selesai Zoom, nanti di 2 Raja-Raja 12. Lalu di 2 Tawari 24 juga ada perikop sendiri tentang Raja Yoas, begitu ya. Dia spesial karena apa? Lihat, ada anak kecil duduk di tahta kerajaan, ya. Tante Aman ikutan pakai mahkota nih, karena kita bahasnya tentang raja-raja nih. Jadi, Raja Yoas ini raja termuda di kerajaan Yehuda. Ya, umurnya berapa? 7 tahun. Segede siapa ya? Segede Biel ya? Biel 7 tahun bukan sih? Niki 7 tahun bukan sih? 8. Wah, udah 8. Jadi yang umur 7 tahun siapa ya? Cleo ya? Cleo 7 tahun ya? Shan ya? Shan 8 juga? 8. Wah, udah 8. Yang 7 tahun nih antara Cleo kali ya. Cleo apa masih 6? Nggak tahu nih Tante Amel nih. Alicia ya? Masih 6. Oh, masih 6 Cleo. Nah, kurang lebih lah segitu ya. Badannya ya ampun. Segede si Cleo jadi raja loh. Ya, kalau Tuhan sudah menetapkan siapapun bisa jadi raja. Nah, Raja Yoas ini, boleh next Tante Maya, dia umur 7 tahun sudah diurapi sebagai raja. Kita lihat. Apa tuh tulisannya? Nah, ada tulisannya Tante Maya. Sesudah itu, Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar. Jadi sebelumnya Yoas ini disumputin karena takut dibunuh, ya. Mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepada Yoas, lalu menobatkan dia menjadi raja. Nah, ada 2 nama di sini, teman-teman. Ada Raja Yoas sama Duoye. Wah, kita kalau mau singkat ya, bukan duo macan, tetapi Duoye. Di gambar ini
Ada Raja Yoas si kecil yang umurnya 7 tahun, lalu ada imam siapa di situ tadi disebutin? Imam Yoyada. Jadi dua tokoh penting ini waktu hidupnya Raja Yoas ini ada Imam Yoyada. Ya, Imam Yoyada itu namanya imam itu yang menasehati, mungkin seperti pendeta, seperti guru sekolah minggu sekarang kali ya, seperti pendeta ya. Jadi raja-raja itu dinasehatinnya sama imam ini. Imam ini yang bertugas untuk menjaga agar rajanya tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Next, Tante Maya. Ya, jadi Tante Amel mau ulangin. Imam Yoyada itu sangat berpengaruh dalam hidupnya si Raja Yoas. Boleh tulisannya? Ya, ini menjadi ayat emas kita yang Tante Amel mau tunjukin. Boleh tolong dibacakan siapa ya? Hans, tolong dibacakan Hans. 2 Raja-Raja 12 ayat 2 itu. Apa katanya? Yoas melakukan apapun yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Nah, ada catatannya. Yoas, tadi Tante bilang, kenapa dia jadi teladan? Karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi, cuman selama Imam Yoyada mengajar dia. Ya, nanti kita lihat terakhir. Ya, jadi betapa Imam Yoyada ini memberi pengaruh yang sangat baik kepada Raja Yoas. Next, Tante Maya. Apa sih yang dilakukan yang benar itu sama Raja Yoas? Teman-teman lihat. Dia memperbaiki rumah Tuhan atau bait Tuhan yang rusak. Ih, nih Tante Amel punya sesuatu nih. Ya, coba lihat. Kalau Tante Amel, ya, kalau Tante Amel rumahnya rusak kayak begini, mungkin gambaran kayak gini kali ya dulu ya. Bait Tuhan, rumah Allah itu, tempat Allah hadir itu rusak. Dulu itu selain rusak, teman-teman, katanya barang-barang atau perkakas-perkakas yang di dalam bait Allah itu dipakai sama raja sebelumnya, dipakai untuk menyembah patung gitu ya. Jadi diambilin. Jadi nggak ada kosong isinya gitu ya perkakas-perkakasnya. Nah, zaman Raja Yoas ini dibetulin lagi tuh rumah Tuhan. Raja Yoas lah yang boleh next Tante Maya yang ngusulin. Ayo kumpulinlah persembahan ya. Ayo Imam Yoyada tolong bilang kumpulin uang-uang untuk ngebetulin rumah Tuhan. Ya, lalu dibuatlah sebuah peti kayak kotak persembahan mungkin gitu ya. Lalu ditaruh di depan pintu gerbang rumah Tuhan. Next. Lalu diumumkan, pengumuman untuk semua Yehuda dan Yerusalem. Semua orang harus bawa pajak bagi Tuhan. Pajak ini sudah berlaku dari zaman Nabi Musa dulu, gitu ya. Pajak dan gitu orang-orang senang apa sedih? Next, senang ya. Orang-orang dengan sukacita. Orang-orang dengan sukacita lihat memimpin, ini semua ayatnya diambil dari Alkitab ya. Membawa pajaknya lalu dimasukkan ke peti itu sampai penuh. Lihat ya. Raja Yoas mengusahakan supaya rumah Tuhan bisa berdiri. Nah, teman-teman kalau perhatiin ruang gereja Kartini sekarang, dulu kayak gitu nggak? Nggak ya. Dulu nggak kayak gitu ya. Lalu diperbaiki. Itu tentunya ada orang-orang yang berjuang juga tuh di sana ya. Itu biayanya nggak sedikit ya untuk bisa bikin ruang ibadah yang bagus kayak gitu sekarang ya. Itu karena ada orang yang menggerakkan. Raja Yoas juga sama. Dia kumpul orang-orang. Ayo kita kasih persembahan untuk Tuhan. Untuk uangnya dipakai untuk bayar tukang. Untuk bikin-bikin kayu apa yang diperluin sama bait Tuhan. Next.
Nah, ini teman-teman, perhatikan ya. Tapi setelah Imam Yoyada meninggal, makanya tadi di ayat yang dibaca sama Hans, hidup benar, Yoas hidup benar selama Imam Yoyada hidup. Tetapi setelah meninggal, Raja Yoas ini lalu dipengaruhi lagi sama orang-orang yang lain yang tidak kenal Tuhan gitu ya, untuk menyembah kepada patung. Zaman dulu itu sangat mudah orang untuk balik lagi ke dosa yang menyembah patung, menyembah berhala ya. Akhirnya tidak mendengarkan nabi utusan Allah ya. Bahkan teman-teman tahu, ini slide terakhir gitu ya, cerita dari Nabi Yoas, Raja Yoas, bahkan anaknya Imam Yoyada namanya Imam Zakaria mau ngingetin nih, jangan kayak gitu, jangan nyembah patung, balik lagi, malah dibunuh ya, malah dibunuh. Dan pada akhirnya Raja Yoas meninggalnya juga, matinya juga karena dibunuh begitu ya, karena Tuhan melihat semua yang kita lakukan gitu ya, menghitung semua yang kita lakukan. Next. Ya. Jadi teman-teman, Raja Yoas kita bisa pelajari apa sih? Apa sih kebaikan Raja Yoas? Coba Tante Amel mau tanya Mia. Boleh Mia bantu jawab? Apa sih kebaikan Raja Yoas? Bisa sebutin 2 nih? 2. Apa ya? 1 boleh? 1 aja dulu boleh? Apa ya kebaikan Raja Yoas? Membantu Tuhan. Membantu ngapain? Tadi bikin? Mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang, betul. Yang tujuannya untuk ngapain? Setelah uangnya terkumpul buat apa? Betulin? Tuhan. Betulin rumah Tuhan. Ya. Sebelum-sebelumnya rumah Tuhan dihancurkan. Ya. Lalu dia yang, Raja Yoas ini yang peduli. Dibetulin lagi rumah Tuhannya. Begitu ya. Tetapi ada satu lagi. Apa Tante Maya setelah itu? Ini boleh minta tolong Albert yang jawab. Tetapi kita juga bisa belajar apa kesalahan Raja Yoas? Pada akhir hidupnya setelah Imam Yoyada meninggal, ngapain Albert? Raja Yoasnya ngapain? Buat patung. Menyembah patung. Tuh. Ninggalin Allah. Allah mah udah paling gak suka kalau diduakan ya, gitu ya. Oke, lalu yang terakhir teman-teman, sebelum kita masuk ke apa? Nanti ada video ilustrasi. Jadi Tante Amel mau simpulin, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa, yes Tante Maya, ketika kita mau hidup benar untuk Tuhan, harus sepenuh-penuhnya ya, harus sungguh-sungguh ya. Tante Maya, next. Ya, hidup harus semakin serupa dengan Tuhan Yesus, ya. Lalu mau menyenangkan hati Tuhan Yesus bukan pas lagi Imam Yoyada ada aja, bukan pas lagi hari Minggu doang pas kita Zooman, bukan pas lagi ada mama papa, tidak gitu ya. Tetapi karena kita tahu bahwa kita ini anak Tuhan, lalu kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, dan itu kapan? Setiap waktu, setiap saat. Dan harus dipelihara. Kalau enggak nanti kita kayak Raja Yoas, ya. Kalau enggak dipelihara, kalau enggak ada yang ngingetin gitu ya, dipelihara tuh gimana sih? Kalau bikin salah, mau ngebetulin. Kalau tahu salah, mau ngaku salah, lalu berbuat yang baik lagi. Ya, ketika ditegur sama mama papa, ketika dikasih tahu sama kakak, ketika dikasih tahu sama adeknya untuk berbuat yang benar, terus bukannya malah balik ngelawan gitu ya, hidup gue gitu ya, jangan. Tetapi coba, iya ya, aku udah diingetin, kesel sih pas lagi dikasih tahu kayak gitu, kesel ya. Kalau orang habis ditegur, itu pasti kesel, langsung merasa diri benar gitu ya. Tetapi coba ingat-ingat, Tuhan Yesus mau kita seperti apa sih gitu ya. Betul nggak sih yang dibilang kalau itu hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, kita harus ikutin. Karena apa?
bukan karena supaya disenengin orang, bukan. Tetapi karena kita tahu Tuhan Yesus kita sudah mati di salib untuk kita. Ya, memiliki hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Oke, Tante Maya, sehingga ayat hafalan buat kita minggu depan adalah, boleh dibacakan Selita? Ini buat anak kecil ya, buat Cleo, buat Lana, buat Niki ya, buat yang masih kelas kecil, buat Kiel. Ini cuman yang 12 sampai 2A doang ya, tapi nanti yang anak besar harus komplit ayat 2 semuanya. Yuk, boleh dibacakan Selita, terima kasih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Terima kasih. Yang selanjutnya Diana. Terusin. Next, Tante Maya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Ayat 2 ketinggalan. Ya. Jadi ada lagunya nih, kalau Tante Amel suka ini pernah. Janganlah kamu menjadi serupa dunia ini, namun berubahlah oleh pembaharuan budi, agar kita mengerti kehendak Allah sejati, yang baik dan berkenan dan yang sempurna, gitu ya. Tante Amel pernah dengar lagu itu ya. Jadi teman-teman hafalkan, minggu depan ditampilkan ya. Mungkin nggak bisa semua gitu ya, tetapi ini penting sekali untuk menghafalkan ayat sebagai pegangan hidup kita. Tujuannya apa? Poinnya adalah pembaharuan budi. Itu artinya apa sih Tante Amel? Susah amat kata-katanya. Pembaharuan budi itu artinya mau berubah ya, mau berubah setiap hari ya. Ini firman Tuhan ini bukan buat cuman anak-anak ya. Ini juga menegur Tante Amel, menegur Tante Lani, Tante Maya, dan semua guru-guru sekolah minggu. Kita sama-sama kerjakan. Kadang-kadang makin tua makin susah dibilangin, makin tua makin gampang tersinggung ya. Tetapi tadi pagi aja Tante Amel diingetin gitu ya, apalagi kalau anak Tante Amel suka bilang gini, Mama jangan marah-marah terus gitu ya. Siapa yang suka marah-marah? Mama baca Alkitab yang banyak katanya, supaya jangan marah-marah katanya gitu ya. Ya, ini bukan buat-buat, tapi ini seumur hidup. Sampai kapan sih menjadi sempurna seperti Kristus? Sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita mati nanti. Ya, hidup kita mah nggak bakal pernah bisa sempurna ya, tetapi kalau kita mau terus memperbaiki diri, membaharui diri, kita akan menjadi sempurna suatu saat nanti. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Kita mau dengerin video ya, video aplikasi firman Tuhan ini. Sabar ya, semoga videonya bisa dipahami. Di suatu pagi, adalah seorang anak nakal bernama Sinyo. Ia seringkali bimbang dan bingung. Ia sering kehilangan kepercayaan dirinya. Pagi ini, Sinyo mau kemana ya? Kok kelihatan bingung? Bingung, aku bingung. Bingung. Enak-enak itu masih ngantuk main. Mesti aku disuruh sekolah minggu. Kalau kalian apa mau sekolah minggu sedang enak-enak begini?
Bingung, bingung, aku bingung. Sekolah minggu apa main ya? Enaknya sekolah minggu apa main ya teman-teman? Enak main kan? Sama, kamu sama aku ternyata sama ya, suka main, asik. Ya, ini ada game baru loh aku. Game yang asik. Kalau kalian main sama aku, pasti kamu kalah sama aku. Aku adalah gamer sejati. Yeay. Berani lawan sama aku, Sinyo? Kenal ini Sinyo, gamer. Main dulu. Sekolah minggu online sudah mulai nih. Cepetan. Keluar. Tiap minggu terlambat melulu. Cepet kesini. Mama tunggu nih. Itu loh kakak-kakak GSM udah panggil-panggil. Udah mulai nyanyi-nyanyi loh. Sinyo. Sinyo. Ya, Ma. Nah, sebentar gitu loh. Aku baru siap-siap tuh. Mama tuh, oh, jangan. Ya, nanti sebentar. Gak enak ya, punya mama. Mau main, malah suruh ke sekolah minggu. Ini kan sekolah minggu online. Ya, salahnya sendiri kok sekolah minggu libur. Sinyo main aja. Apalagi katanya suruh kakak-kakak ini berbagi kasih. Ada banyak sembako, macam-macam. Lebih baik main. Jangan ngomong-ngomong ya. Biar aja. Mama biar nangis bentar. Main. Sinyo bermimpi. Dalam mimpinya, ia merasa ada seorang raja jahat mendekatinya. Namanya Raja Dusta. Apa yang Sinyo mimpikan ya? Kenalkan. Aku Raja Dusta. Nama yang keren bukan? Raja Dusta. Aku kesini soalnya aku paling senang melihat anak-anak nakal seperti Sinyo yang baru tidur itu. Dia tadi kan tidak mau ke sekolah minggu kan, mengikuti sekolah minggu online. Aku sudah membisikkan di hatinya supaya jadi anak yang malas. Aku senang lihat anak-anak seperti kalian yang mau malas. Siapa yang mau malas? Ayo. Kalian ikut aku. Seperti itulah pengikut Raja Dusta. Siapa mau ikut Raja Dusta? Hah? Seperti Sinyo. Coba, enak mana? Sekolah minggu online sama papa mama mengikuti sekolah minggu atau tidur seperti Sinyo? Enak mana? Ayo. Hah? Enak sekolah minggu? Kalian salah. Paling enak. Duh. Nah, ini paling enak main. Daripada sekolah minggu enak main HP. Betul kan? Betul kan? Betul. Enak main. Kalau kalian jadi pengikutku, pengikut Raja Dusta, kalian akan menikmati hari-hari santai. Boleh santai. Mau? Enaknya
hidup ini untuk bekerja, belajar. Enak. Nih, paling enak ini. Tipu-tipu, rekayasa. Paling enak jadi anak yang suka menipu, betul kan? Daftar tipu menipu. Ini daftarnya. Mau ikut menipu? Seperti Raja Dusta. Sinyo, nanti bilang ya, Sinyo nakal, belajarlah ini daftar tipu-tipu. Ini paling enak hidup ini apa? Ini tunjukkan. Apa nih? Daftar kemalasan. Paling enak jadi anak yang malas. Betul kan? Betul kan? Apa? Tidak betul. Ikut Raja Dusta. Kalian boleh punya daftar kemalasan yang panjang. Main game, main game, main game, main game, main gawe, rebahan sepanjang hari. Enak kan? Asik. Ikut Raja Dusta paling enak. Raja Dusta paling menyenangkan buat anak-anak. Nih. Apa ini ya? Daftar kebencian dan dendam. Kalau engkau ikut aku, engkau boleh benci, engkau boleh dendam, engkau boleh tidak suka, engkau boleh apa saja, memukuli orang. Boleh sekali. Bilang sama Sinyo ya, jadi anak harus pendendam. Jangan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka mengampuni, itu tidak enak. Itu anak yang suka mengampuni itu lemah. Tapi Raja Dusta kuat. Ini. Jadi anak harus suka apa? Daftar tuntutan pada orang tua. Menuntut. Wah, Pak, aku hari ini minta handphone. Besok aku minta uang. Lusa aku minta makanan. Kalian suka kan melakukan itu? Apa? Tidak suka? Bodoh. Paling enak punya banyak tuntutan pada orang tua. Kita boleh kan? Kita anaknya. Daftar tuntutan. Ini daftar games kesukaan. Paling enak main game sepanjang hari. Kamu main game berapa jam sehari? Cuma 1 jam? Kurang. 3 jam? Kurang. Semalam-malaman boleh main game? Asal engkau mengikuti Raja Dusta. Jadi anak yang jahat. Mau kan? Mau kan? Ayo, mau kan? Yang mau angkat tangan. Ayo, mau jadi pengikut Raja Dusta. Angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Jadi kalian maunya mengikut siapa? Ikut Yesus. Ikut Yesus. Kalian tidak bisa malas-malasan. Kalian gak bisa tidur-tiduran. Kalian harus selalu belajar yang rajin. Enak belajar yang rajin. Enak. Tidak enak. Yang enak itu jadi anak yang malas belajar. Kayak aku. Raja Dusta bilang, tidak enak jadi anak yang rajin. Apalagi berbagi kasih. Aku tahu anak-anak sekolah minggu diajarkan untuk mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain itu enak apa tidak enak? Enak? Salah. Hanya pengikut Yesus yang suka berbagi kasih. Tapi kalau mengikut Raja Dusta, kalian boleh pelit sepelit-pelitnya. Mau kan ikut Raja Dusta? Ayo, mau kan? Berbagi kasih? Aku paling senang ada seperti ini.
Boleh kan mengambil milik orang? Hah? Milik orang diambil boleh kan? Boleh. Oh. Makanan. Makanan asik. Wah, asik. Wow. Jadi anak harus berani mencuri. Setuju? Mencuri. Jadi anak harus berani melakukan yang nakal-nakal. Setuju? Kalian mau ikut Raja Dusta? Atau ikut Yesus yang baik hati? Tidak mau ikut Raja Dusta? Berani sama Raja Dusta? Berani? Awas ya. Kalau kau berani, aku akan datangi engkau seperti penyakit singa. Aku akan berbicara di hatimu. Engkau menjadi anak yang nakal. Siapa di antara engkau yang malas sekolah minggu, nakal dan sebagainya? Engkau akan menjadi pengikutku. Nanti bilang ya, sama Sinyong. Kalau dia bangun, jangan lupa ikut Raja Dusta. Mari kita ikut Raja Dusta. Aku nggak mau ikut Raja Dusta. Aku takut. Aku nggak mau Raja Dusta. Aku takut. Mana Raja Dusta? Mana Raja Dusta? Aku tak mau. Mengerikan. Ada orang jahat seperti Raja Dusta. Aku tidak mau ikut Raja Dusta. Teman-teman, apakah kalian mau ikut Raja Dusta? Aku gak mau. Ternyata setiap kenakalanku menunjukkan aku bukan pengikut Yesus yang baik. Ternyata setiap kemalasanku menunjukkan aku bukan ikut Yesus. Karena itu aku tidak mau ikut Raja Dusta, teman. Aku tidak mau jahat. Aku mau bertobat. Tuhan Yesus, Sinyo tidak mau malas. Sinyo tidak mau nakal lagi. Tuhan Yesus, Sinyo tidak mau ikut Raja Dusta. Sinyo ingin ikut Yesus yang baik. Sinyo ingin jadi anak yang baik. Tuhan Yesus, tolonglah aku, Sinyo ini yang suka lemah, bingung dalam membuat keputusan. Aku setelah ini Tuhan mau berubah. Aku mau berubah, Tuhan. Tolonglah aku, Yesus. Amin. Aku tak mau bingung. Tidak bingung lagi. Tidak ragu lagi. Apa ini? Daftar kebencian. Boleh nggak, teman? Dulu aku seperti ini. Tapi makin besar, harus makin berkenan. Aku nggak mau punya kebencian lagi. Tidak. Apa lagi ini? Daftar kemalasan. Apakah kalian suka malas? Ayo, kita tidak lagi malas-malasan, teman. Apalagi ini daftar tipu-tipu dan kejahatan yang diajarkan Raja Dusta. Aku tidak mau tipu-tipu lagi. Aku ingin ikut Yesus. Main game. Matiin. Apalagi nih Raja Dusta tuh ngajarin
Ini supaya main game tanpa waktu. Aku dulu begitu teman, tapi ayo kita tinggalkan kebiasaan buruk ini. Jangan jadi pengikutnya Raja Dusta ya. Nanti kamu jahat kayak dia lo, serem lo wajahnya serem. Raja Dusta. Daftar tuntutan pada orang tua. Aku nggak mau menuntut. Aku berterima kasih diberi orang tua yang baik. Kalau begitu, semuanya ini masukkan sampah. Aku tidak mau lagi. Sekolah minggu. Iya, sekolah minggu. Sama membawa ini hadiah untuk orang-orang yang miskin. Ya, aduh. Mama, maafkan Sinyo tadi terlambat. Sekarang aku mau ke sekolah minggu. Akan kubagikan hadiah ini. Supaya aku tidak jahat kayak Raja Dusta. Udah. Sampai ketemu dulu ya. Sampai ketemu dulu. Ya. Mari kita menyanyikan lagunya. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia, seperti Yesus, semakin besar, semakin Yuk, kita berdoa semuanya ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh semakin hari, semakin bertambah mencintai Tuhan. Dan kami tahu kami lemah, kami memohon agar kami boleh diberikan yang kuat, kemauan yang kuat untuk berubah menjadi semakin hari, semakin menyerupai Yesus, semakin cinta kepada Tuhan, semakin mampu mengendalikan diri, menguasai diri, sehingga kami betul-betul bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Grace yang berulang tahun. Biarlah Tuhan berikan kepada Grace senantiasa kebahagiaan, sukacita, dan apa yang diharapkan kiranya sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup Grace, dan segala harapannya Tuhan sendiri yang akan bantu untuk mewujudkannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mami Grace, Tante Heni yang sedang sakit, biarlah Tuhan sendiri yang sembuhkan, dan juga untuk James yang sedang kurang sehat. Seperti Tuhan sudah menyembuhkan Tante Lani, Tuhan juga kiranya menyembuhkan juga Tante Heni dan juga James. Tuhan, terima kasih kalau sebentar nanti kami akan berpisah. Tolonglah persekutuan ini Tuhan berkati, sehingga minggu depan kami boleh sama-sama merasakan sukacita dan saling berbagi, saling menguatkan satu dengan yang lain, bertumbuh di dalam iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tante. Sama-sama. Ibadahnya selesai. Teman-teman boleh unmute, boleh saling sapa. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati. Kita jadi bikin gitu enggak ya aktivitasnya Tante Amel? Oh iya, lupa. Aktivitasnya boleh dikerjakan di rumah ya. Gimana? Aktivitasnya gambarnya ini. Tante Maya bisa screen share. Oh, yang ada di Ya, yang ada di HP. Betul, yang ada di HP. Ya, oke. Itu udah siapa tuh? Bia udah bikin ya? Ke arsitek tuh Bial ya? Ya. Ini mau bikin, ini sebenarnya sama karena memang temanya tentang rumah Tuhan ya. Raja-raja itu membangun rumah Tuhan, lalu kita bisa bikin aktivitas ini ya.
Tadi Tante Amel dapat juga sharingan apa dari pusat gitu ya, ada kotak gitu ya. Jadi terserah bisa bikin untuk mengingatkan kita bahwa rumah Tuhannya sempat hancur begitu ya, sempat rusak lalu diperbaiki oleh Raja Yoas. Jadi nanti itu digambarnya boleh digambar-gambar misalnya kayak atap bocor dan sebagainya gitu ya. Boleh. Ya. Nanti boleh dikirim ke WA ya, tulisin namanya sama ayat hafalannya di gambarnya. Gitu Tante di sini nah. Ya. Yang nggak punya karton boleh pakai karton yang baliknya ya kayak karton susu gitu ya Tante Amel ya. Boleh apa aja ya. Berkreasi aja ya, berkreativitas ya. Kalau nggak punya karton warna hijau atau warna merah boleh diwarna karton putihnya. Iya nanti di foto tunjukin dulu ini Ci. Oke deh, terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Tante Amel. Bye bye. Bye. Minggu semuanya. Bye Mia, Tante Maya makasih. Maksudnya buku gambar apa si Yubin? Bye-bye Kimi Cleo. Bye-bye Grace, bye-bye Shenhan. Bye-bye. Kasih, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih Tante Amel. Dian, makasih. Diel, bye-bye. Tante Amel. Ya. Ada yang nanya ini Silvin sepertinya boleh pakai buku gambar enggak? Boleh banget. Gambar gereja yang ada di gambar katanya. Boleh dong. Pada suka gambar ya? Bye-bye Kiel, bye-bye. Boleh katanya Silvin. Boleh nih, boleh. Bisa nggak? Lana, Papa kok perginya pagi banget jam 1 pagi? Iya, Tante. Emang pesawatnya selalu jam segitu. Oh, gitu. Terus namanya Kesina. Jadi maksudnya jam 1 pesawatnya. Aku berangkat dari rumah. Jadi harus sampai airport sekitar jam 11 dong ya? Pesawatnya sih jam 4. Oh, jam 4. Oh, jam 1-nya di rumah. Iya, soalnya karena ada pemeriksaan hasil lab itu Tante jadi agak lama. Oh, masih pakai itu? Swab? Masih, Swab apa? Rapid test. Oh, kemarin dengar kayaknya rapidnya nggak ada. Oh, masih ada ya. Kamu masih nama. Pergi sama siapa aja, Lana? Sama itu? Sama Ingusnya, sama Bu Tracy kita? Tahu sih, Tan. Oh, oke. Bye-bye Bapak Miko, udah jadi daddy nih sekarang mah ya. Siapa? Panggilannya langsung berubah, Ji. Daddy. Bye-bye. Ini apa, Casey? Hati-hati ya, selamat bekerja lagi. Selita pakai apa? Pakai HP atau pakai komputer? HP. Pakai HP ya. Look. Tante Amel lihat. Selita tahu pakai Zoom-nya kalau untuk misalnya live sendiri Mobil gitu. pemadam kebakaran Oh, ya? anak. Mantap, Lana. Kapan-kapan dikirim dong foto dedenya. Tante pengen lihat dedenya. Dedenya siapa namanya Selita? Oh, ganteng. Kelvin. Oh, itu tambah satu deh. Kelvin ya. Nanti Ngurusin boleh dong ya. sambil kita Selita berani nyanyi-nyanyi gendong nggak? ajakin dedenya Berani kalau mandiin lagi nggak? bobo gitu. Kan sekalian Selita jagain, Kelvin biar denger-denger. Jadi dari kecil udah terbiasa dengerin lagu-lagu muji-muji Tuhan ikutan ya Selita ya kalau boleh sama mama ya. Kalau lagi bobo ajakin aja di depan Selita. Oke. Oke Niki. deh. Ya. Mudah-mudahan. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya. Dadah. Iya, Tante Lani, Tante Maya, Tante thank live you. dulu semua ya. Halo, Silvi, bye-bye. Niki, bye. Ini kan suruh foto. Oke. Aku bisa. Ada loncengnya besar.